saja. Saat ini kita akan menaikkan sekolah minggu kita, namun sebelum itu kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Saat ini kami akan menaikkan sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan bernyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab, namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Selamat pagi adik-adik semuanya. Wow, semuanya udah pada nyanyi untuk memuji Tuhan. Wah, apa kabar pada pagi hari ini? Sehat selalu ya untuk adik-adik asuhan dan Indria. Nah, pada pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira hari ini firman Tuhan tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya pastinya enggak ya, kita nggak bisa tebak ya. Nah adik-adik, namun sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Sefri mengajak adik-adik
ya, yang sekarang masih online. Sekarang sekolah minggu kita udah onsite loh. Yuk, kita boleh bersama-sama loh dengan teman-teman yang lain. Sekarang itu udah banyak tuh teman-teman yang ikut onsite sekolah minggunya. Yuk, Kak Sefi ajak kita untuk datang secara onsite jam 7.30 atau jam setengah 8 ya. Adik-adik ditunggu ya kehadirannya. Jadi supaya kita bisa bertemu bareng, kita bisa bertatap muka ya. Jadi kita bisa saling tahu satu sama lain ya. Kak Sefi aja kita untuk ikut sekolah minggu onsite ya. Tapi adik-adik yang di rumah saat ini yang mengikuti online, Kak Sefi juga sangat senang sekali karena adik-adik bisa mengikuti sekolah minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dulu, Kak Sefi mau ajak kita dulu tuh untuk tebak-tebakan. Tebak-tebakan apa ya? Ya, kita mau tebak-tebakan. Nanti Kak Sefi akan Kak Sefi akan menyampaikan sesuatu, terus adik-adik akan tebak. Kira-kira dari apa yang Kakak Sefi katakan, kira-kira adik-adik bisa tebak nggak sih itu profesinya apa atau dia itu apa ya? Contohnya seperti ini ya contohnya. Aku ada pada saat pagi hari. Aku bisa mengeluarkan sinar yang terang. Siapakah aku? Ya, ada yang tahu nggak adik-adik? Ya bener, matahari ya. Dimana matahari ada ya pada saat pagi-pagi, matahari terbit pada pagi-pagi. Nah, kita mulai ya sekarang. Yang pertama, aku adalah sebuah kerajinan tangan. Aku memiliki bentuk seperti wajah manusia. Siapakah aku? Ada yang bisa tebak? Ya, itu adalah topeng. Ada yang jawabannya benar? Yeay. Kemudian yang kedua, aku menggunakan seragam coklat. Aku bertugas mengayomi masyarakat. Siapakah aku? Ada yang bisa tebak? Ya, jawabannya adalah polisi. Yang ketiga, aku berada di dalam tubuh manusia. Aku keluar jika ada yang terluka. Aku berwarna merah. Siapakah aku? Yes, bener ya. Darah. Ada yang jawabannya benar? Yeay. Kemudian yang terakhir, aku dipakai di kepala. Tidak sembarangan orang bisa memakainya. Aku terbuat dari emas dengan batu mulia di sekelilingnya. Siapakah aku? Kira-kira siapa ya? Yeay, benar sekali. Mahkota. Ada yang jawabannya benar semua? Yeay. Oke deh, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kira-kira firman Tuhan bercerita apa ya pada pagi hari ini? Namun sebelumnya, Kak Sefi ajak kita yuk siapkan Alkitabnya ya. Kak Sefi juga siapin Alkitab. Kemudian duduk yang manis, duduk yang tertib supaya kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bangun dari tempat tidur kami sehat, kami bisa bernafas, menghirup udara yang segar pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mengikuti sekolah minggu. Tuhan beserta dengan kami, sehingga kami bisa fokus untuk mengikuti sekolah minggu secara online saat ini. Berdoa juga Tuhan Yesus buat teman-teman yang lain, kiranya mereka juga sehat, buat
buat guru-guru sekolah minggu juga. Tuhan berkati. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang beserta kami, Tuhan pimpin kami sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, firman Tuhan pada pagi hari ini bertema tentang kabar sukacita, ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Pada zaman dahulu, ini ceritanya ada di Alkitab kita ya. Dikatakan bahwa ternyata orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka disiksa dan dianiaya karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka disiksa, mereka dianiaya, dan bahkan mereka tidak boleh memberitakan kabar baik, tidak boleh memberitakan firman Tuhan, tidak boleh menyebut nama-nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, adik-adik, zaman dulu itu orang Kristen juga tersiksa hidupnya karena mereka dikejar-kejar juga oleh beberapa orang yang mau menyakiti, menganiaya orang-orang Kristen. Ya. Nah, adik-adik yang di rumah, pada suatu hari ada juga seorang diakon. Biasanya diakon ini pelayan gereja juga ya. Dan diakon ini bernama Filipus. Ini kita bisa lihat ya di Alkitab kita, di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 4 ya sampai ayatnya yang ke-8, di mana Filipus seorang diakon dan dia sangat taat kepada Tuhan, dan bahkan dia berani loh untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ya, dia menyampaikannya, memberitakan Injil, keselamatan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Dia tidak takut. Dia tidak takut kepada orang-orang yang menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak takut dengan orang-orang yang menyiksa orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia punya keyakinan teguh, dia punya semangat yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil, kabar baik tentang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan manusia mati di atas kayu salib. Dan oleh karena Filipus ini rajin, taat, ya, memberitakan firman Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada zaman itu. Tetapi semakin banyak pun orang yang percaya, semakin banyak juga penyiksaan, penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada saat itu. Tetapi apakah mereka berhenti untuk percaya kepada Tuhan? Apakah mereka meninggalkan Tuhan? Apakah mereka tidak memberitakan firman Tuhan lagi? No, tidak ya. Tetapi mereka malah semakin semangat ya untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan semua manusia. Ya, menyelamatkan Kak Sefri, menyelamatkan adik-adik juga. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Nah, adik-adik yang di rumah ya, bahkan adik-adik ya, orang-orang pada saat itu banyak yang mati ya, maupun mereka dibunuh, tetapi mereka tetap yakin kepada iman mereka kepada Tuhan Yesus. Walaupun mereka disiksa, mereka tidak mau berpaling dari Tuhan Yesus. Mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang mengancam orang-orang Kristen pada waktu itu, tetapi mereka tidak takut karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus beserta dengan mereka. Dan orang-orang pada saat itu di tempat Filipus ya, Filipus ini memberitakan Injil, pergi di kota Samaria, dan dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan Yesus Kristus juru selamat, dan banyak orang
yang percaya. Ya, banyak orang yang percaya. Mereka, orang-orang percaya ini, ya, mereka semakin kokoh di dalam Tuhan dan mereka semakin memberitakan firman Tuhan ke seluruh daerah-daerah. Dan apa yang terjadi, semakin banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus, semakin banyak yang menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus yang memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak takut karena ada Tuhan dan ada Roh Kudus yang selalu beserta dengan mereka, yang memberikan mereka kekuatan, yang memberikan mereka semangat, dan Tuhan juga melindungi mereka. Adik-adik, tahu nggak bahwa walaupun Filipus adalah seorang diakon, bukan berarti hanya Filipus aja ya yang bisa mengabarkan tentang firman Tuhan. Kita juga bisa loh mengabarkan firman Tuhan. Ya, seperti orang-orang banyak tadi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mau memberi diri mereka untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Apa yang sudah mereka terima, Tuhan Yesus yang sudah mereka terima, Tuhan Yesus yang sudah mereka percaya, mereka sampaikan kepada orang lain, dan orang lain diberkati, dan mereka menyelamatkan orang lain supaya orang lain percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Untuk itu kita juga harus sama seperti orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, seperti orang-orang yang diserangkul oleh Filipus, seperti orang-orang yang bersaksi tadi, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama kita, bagi orang lain. Terlebih-lebih Tuhan memerintahkan kita untuk bisa menjadi saksinya. Kita adalah saksi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa loh memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita kenal, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bisa kasih tahu ke teman kita, ya. Zaman sekarang kita udah ada HP. Anak-anak zaman sekarang udah ada HP. Kita bisa loh say hello ke teman kita, berkata Tuhan Yesus memberkatimu, atau berbagi cerita hari ini, pengalaman kepada Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus. Kita boleh berbagi loh dengan teman-teman kita. Bahkan kita juga bisa tuh mendoakan teman kita yang sakit, mendoakan teman kita yang kesusahan, menghibur teman-teman kita yang sakit. Dan jangan lupa juga untuk menyampaikan bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita di waktu susah, di waktu senang. Bahkan ada lagu berkata demikian, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kemudian di duka kau ada, di suka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dengan cara mati di atas kayu salib. Untuk itu kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus. Kita harus menjadi Filipus yang memberitakan firman Tuhan. Menjadi orang-orang yang tadi yang sudah percaya, yang memberitakan firman Tuhan. Kita harus menjadi seperti mereka, menjadi saksi bagi teman-teman kita, keluarga kita sekalipun juga bisa. Teman-teman kita di sekolah, teman-teman kita di sekolah minggu. Yuk, kita mau memberitakan tentang Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita, Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kabar sukacita, Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, menebus kita, menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi Kak Sevi, mengasihi adik-adik semua, dan semua manusia yang ada di bumi. Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Miskin, kaya, kuning, kulit kuning, putih, hitam, rambut ikal, rambut keriting, rambut lurus, panjang, pendek. Tuhan menganggap kita sama. Kita berharga di mata Tuhan karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita punya tugas untuk memberitakan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada semua orang. Kita harus memberitakan itu. Jangan berpikir bahwa aku masih kecil, kan itu
menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan tentang Yesus kan tugasnya pendeta, tugasnya guru sekolah minggu aku. Nggak seperti itu ya, tapi kita juga bisa loh menyampaikan tentang Tuhan Yesus kepada teman kita, menyampaikan Tuhan Yesus adalah penyelamat kita, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang sudah menyelamatkan kita umat yang berdosa, yang tadinya kita tidak layak untuk memperoleh hidup kekal, tetapi Tuhan Yesus mau mati bagi kita semua, menyelamatkan kita. Mari menjadi Filipus yang memberitakan Injil. Mari kita menjadi anak-anak yang memberitakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Demikian adik-adik, pada hari ini kita belajar tentang bagaimana kita harus menjadi pemberita Injil yang menyampaikan kebenaran tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat hafalan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 8 ayat 8, maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Semuanya ikutin gerakannya Kak Sevri ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 8. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Semoga adik-adik semuanya bisa diberkati ya, supaya kita menjadi anak-anak sebagai pemberita-pemberita Injil yang menyampaikan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus mau mati bagi kami di atas kayu salib. Kami yang tadinya berdosa, tidak layak, tetapi Tuhan mau melayakkan kami karena kami adalah ciptaan Tuhan. Tuhan mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan pakai kami, walaupun kami masih kecil, tetapi kami percaya Tuhan boleh pakai kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan boleh pakai kami untuk menyatakan kebenaran tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi ya adik-adik, teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Ditunggu ya ikut sekolah minggu onsite juga. Dan juga ditunggu untuk selalu setia mengikuti sekolah minggu. Bye, sampai ketemu lagi.